Shalom, ketemu lagi dengan saya. Dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Sukses dengan cara yang tidak biasa. Saudara, sering kita tidak memahami cara Allah membawa seseorang untuk meraih kesuksesan. Tidak sedikit Allah memakai cara yang tidak biasa untuk menuntun orang sampai di apa yang dia rindukan dalam hidupnya. Salah satu orang yang mengalami cara Allah itu, di mana dia sukses dengan cara yang tidak biasa, dan orang itu adalah Yusuf. Saudara, Yusuf adalah seorang yang memiliki impian yang besar, dan kalau kita melihat perjalanan Yusuf sampai di impiannya, maka kita akan mendapati bahwa Allah menuntun Yusuf sampai di impiannya dengan cara yang tidak biasa. Apakah itu? Pertama adalah Allah memakai kebencian. Yusuf adalah anak kesayangan dari bapaknya Yakub, sehingga dia mendapatkan perlakuan istimewa dibanding dengan saudara-saudaranya. Hal itu menimbulkan kebencian bagi saudara-saudaranya, dan kebencian itu memuncak ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya bahwa suatu saat mereka akan sujud menyembah kepada Yusuf. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf berikhtiar untuk berbuat jahat kepadanya. Mereka mencari kesempatan untuk menyingkirkan Yusuf, dan ternyata kesempatan itu pun tiba. Ketika saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba jauh dari rumah mereka, sementara Yusuf tinggal di rumah. Selang beberapa lama saudara-saudaranya menggembalakan domba, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang ada di padang penggembalaan untuk mengetahui kabar dari saudara-saudaranya itu. Tanpa curiga, Yusuf pun menuruti permintaan ayahnya dan pergi untuk mendapatkan saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh, mereka berembuk untuk membunuh Yusuf. Walaupun pada akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur yang kering, yang kemudian dijual ke tangan para saudagar. Siapa yang menduga bahwa lewat kebencian saudara-saudari Yusuf, Tuhan menuntun Yusuf untuk sampai di impiannya di masa depan. Karena kebencian saudara-saudaranya inilah yang pada akhirnya membuat Yusuf keluar dari zona kenyamanannya di rumah bapaknya untuk bergerak menuju impiannya di masa depan. Sebab selagi Yusuf masih tetap ada di rumah bapaknya dengan perlakuan istimewa dari bapaknya, maka Yusuf hanya sekedar anak kesayangan, tetapi jauh dari impiannya. Namun melalui kebencian dari saudara-saudaranya itu, memaksa Yusuf untuk bergerak maju menuju impiannya di masa depan. Saudara, Allah bisa memakai apa dan siapa saja untuk membawa Anda menggapai impian Anda, termasuk hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan, seperti kebencian orang lain terhadap Anda. Namun hal itu hanya bisa terjadi apabila Anda mempercayai Allah yang Maha Kuasa. Jadi, biarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri, dan seringkali cara Allah itu adalah cara yang tidak biasa. Namun ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah bertindak asal Anda mau percaya. Kedua, Allah memakai status budak. Yusuf sebagai anak kesayangan di rumah bapaknya tiba-tiba terjun bebas menjadi seorang budak. Suatu status yang paling rendah. Tetapi ternyata lewat cara itulah dia semakin dekat dengan impiannya. Sebab lewat statusnya sebagai budak, membuat dia bisa sampai di rumah Potifar, pegawai istana Fir'aun. Walaupun Yusuf tidak pernah berpikir bahwa hadirnya dia di rumah Potifar akan membawa dia ke impiannya. Tetapi tangan Allah yang tak kelihatan itu mulai memperlihatkan jalannya bagi Yusuf. Hal itu disikapi Yusuf dengan bekerja keras, walaupun dia sadar bahwa hasil dari pekerjaannya sepenuhnya untuk tuannya. Tidak ada waktu bagi dia untuk menangis dan merenungi nasib, karena dia tahu bahwa status hanyalah sebuah status, yang penting adalah komitmen dan tanggung jawab. Sekalipun Yusuf adalah seorang budak, tetapi dia bermental tuan dalam memenuhi komitmennya di rumah Potifar. Saudara, tidak peduli apapun status Anda hari ini, mungkin itu adalah status yang dianggap orang rendah dan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun ingatlah, Allah tidak kurang akal dan cara untuk membawa Anda ke dalam impian Anda di masa depan, asal Anda mempercayakannya kepada Tuhan. Tangan Allah yang tidak kelihatan itu akan berkarya dengan caranya sendiri untuk mewujudkannya dalam hidup Anda, asal Anda tidak memberontak dan mencoba dengan cara Anda sendiri. Bekerjalah dengan giat apapun status Anda hari ini, dan jangan pernah berkurang sedikit pun komitmen Anda untuk memenuhi tanggung jawab Anda. Sekalipun mungkin hasilnya tidak seberapa, karena Allah tidak pernah tergantung kepada slip gaji Anda, tetapi kepada berkat yang Allah sudah sediakan buat Anda. Yang ketiga adalah Allah memakai sebuah fitnah. Kehadiran Yusuf di rumah Potifar bukan tanpa tantangan, dan ternyata tantangan itu datang dari istri Potifar yang menginginkan Yusuf untuk berbuat zina dengan dia. Namun Yusuf menolak dengan tegas tawaran itu,
karena dia sadar bahwa itu adalah dosa di hadapan Allah. Ternyata penolakan itu membuat istri Potifar murka dan menciptakan sebuah fitnah yang tidak berdasar yang mengakibatkan Yusuf dijatuhi hukuman masuk penjara. Ternyata Allah memakai fitnahan istri Potifar ini menjadi sarana untuk membawa Yusuf semakin dekat dengan impiannya. Dengan jalan itu, dia sudah mulai ada di area lingkungan istana Firaun. Sebab penjara itu bukan penjara biasa, tetapi penjara khusus untuk orang-orang istana yang melakukan pelanggaran. Dan ternyata di sanalah Yusuf dipenjarakan untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sekali lagi, Yusuf tidak memberontak, walaupun dia tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang menuntun dia untuk sampai di impiannya. Saudara, mungkin Anda mendapatkan fitnahan dari orang lain. Tidak perlu membela diri karena Allah bisa memakai itu menjadi kesempatan untuk membawa Anda ke impian Anda. Kalau Anda percaya kepada Allah, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa atas fitnahan orang lain. Sebab ingatlah, tangan Allah yang tidak kelihatan itu sanggup dan mampu membalikan keadaan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan untuk Anda. Yang keempat adalah Allah memakai kesalahan. Di penjara ada orang yang ditahan karena melakukan kesalahan terhadap Firaun. Kesalahan orang itu mempertemukan dia dengan Yusuf. Ternyata lewat kesalahan pegawai istana itu menjadi sarana di tangan Allah untuk membawa Yusuf semakin dekat dengan impiannya. Dan lewat pegawai yang salah inilah kemudian Yusuf dipromosikan ke hadapan Firaun, yang pada akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di istana Firaun. Dan dengan cara itulah Yusuf pada akhirnya sampai di impiannya. Saudara, Allah tidak pernah habis akal untuk mewujudkan rencananya bagi Anda. Mungkin Anda banyak melakukan kesalahan. Jangan pernah berkata kiamat, karena masih ada Tuhan yang bisa mengubah keadaan. Memang Allah tidak menginginkan Anda berbuat kesalahan, tetapi ketika Anda sudah berusaha untuk tidak berbuat kesalahan, ternyata Anda salah, berpalinglah kepada Allah. Sebab Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Pohonkan anugerahnya sehingga Dia tetap menuntun Anda untuk mengalami impian Anda di masa depan. Oleh karena itu, saudara, biarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri, walaupun sering caranya itu tidak biasa. Dan ketika Anda dituntun dengan cara yang tidak biasa itu, jangan pernah memberontak, tetapi taatilah Dia, karena Allah tidak pernah salah dalam menuntun Anda untuk sampai di impian Anda di masa depan. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.